Kaca atau cermin yang ada di rumahnya itu sangat besar. Sinta suka sekali bersolek, suka mengenakan pakaian-pakaian seksi sambil menghadap cermin. Di dalam kamar itu, ternyata klien itu mempunyai akal atau rencana jahat kepada Sinta. Sinta dibunuh di kamar itu. Dibunuh dengan sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Q Misteri. Kembali lagi bersama saya, Ritan, cerita setan. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cermin yang memiliki kisah tragis. Tapi sebelum dilanjutkan ceritanya, jangan lupa kepada seluruh sahabat Q Misteri untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Bagaimana ceritanya? Dengarkan. Cerita ini berawal pada tahun 2000, di mana ada sebuah rumah yang sangat megah. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali cermin. Tetapi ada satu cermin yang sangat disukai atau dirawat oleh pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut wanita yang sangat cantik. Namanya Sinta. Sinta bekerja sebagai salah satu karyawan yang banyak sekali perusahaan ingin mengajak Sinta untuk bekerja di perusahaannya. Tetapi Sinta bekerja di salah satu perusahaan internasional. Disitulah dia memiliki harta yang cukup banyak. Tetapi si Sinta ternyata mempunyai pekerjaan sampingan. Yang mana pekerjaan itu adalah menjajakan dirinya kepada ekspatriat. Sambil bekerja, dia juga menjajakan dirinya. Baik itu bos-bos perusahaan ataupun rekanan-rekanan dari perusahaan tersebut. Uang mengalir begitu cepat. Kaca atau cermin yang ada di rumahnya itu sangat besar. Posisinya ada di dalam kamar, sehingga dia bisa melihat seluruh isi kamar melalui cermin tersebut. Sinta suka sekali bersolek, suka mengenakan pakaian-pakaian seksi sambil menghadap cermin. Dan dia seakan-akan berbicara dengan cermin itu. Seperti mengajak bicara atau mengajak temannya untuk mengobrol. Hingga suatu saat, Sinta mendapatkan seorang klien. Yang notabene itu, kliennya yang nakal. Yang secara kebetulan klien ini adalah klien yang repeater atau sering menggunakan jasa si Sinta. Saking akrabnya, yang biasanya si Sinta mengajaknya di luar atau di hotel, dia mengajaknya untuk di rumahnya si Sinta. Diundanglah klien itu untuk mengunjungi rumah si Sinta. Datanglah klien tersebut. Mereka bersenang-senang pada malam itu.
Sehari, 2 hari, hari ketiganya kliennya pergi. Sinta mendapatkan uang yang sangat banyak. Bersolek lagi, bicara lagi dengan cermin. Dan itu terus berlanjut. Hingga Sinta merasa cermin itu merupakan temannya yang paling mengetahui dirinya sendiri. Ketika ada masalah, dia curhat dengan cermin. Ketika dia pengen memilih baju atau lain sebagainya, dia bertanya pada cermin. Hingga klien yang tadi itu kembali lagi. Dan dia mengontak Sinta. Saya lagi ada di Jakarta, kata dia. Kapan kita bisa ketemu? Sinta langsung menjawab, hari ini bisa, malam ini. Datang aja ke rumah. Sinta senang karena dia berharap pada malam itu dia mendapatkan uang kembali. Tetapi ketika bertemu dan melakukan yang tidak baik di dalam kamar itu, ternyata klien itu mempunyai akal atau rencana jahat kepada Sinta. Sinta dibunuh di kamar itu. Dibunuh dengan sadis. Ada sekitar 15 tusukan pisau di badannya Sinta. Yang mana Sinta mati tergeletak menghadap ke cermin. Singkat cerita, si pembunuhnya tertangkap. Rumah itu tidak ada penerusnya. Yang ada hanyalah pembantu. Akhirnya dijuallah rumah itu. Datanglah pemilik baru. Pemilik baru pun juga tidak tahu bahwa rumah itu dulunya bekas pembunuhan. Bekas ada seorang wanita yang dibunuh. Ketika pembeli baru itu datang, dia melihat rumahnya langsung jatuh cinta. Langsung suka dengan rumah itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli rumahnya Sinta. Kebetulan pemilik baru rumah itu juga seorang perempuan. Namanya Esther. Dia tertarik sekali dengan rumah itu. Esther ini kebetulan pasangan baru. Kurang lebih sekitar 2 bulan menikah dan membutuhkan sebuah rumah. Akhirnya rumah Sinta dibeli tanpa ada yang direnovasi. Semuanya masih bagus. Hanya mungkin mengganti beberapa furniture yang dikira tidak cocok diganti. Tetapi semua cermin, semua kasur, semua hampir masih dipakai dengan furniture sebelumnya. Sebulan mereka menempati rumah itu, 2 bulan, setahun, mereka bahagia. Mereka senang mendapatkan rumah sesuai dengan keinginan mereka. Hingga tahun kedua, terjadilah pertengkaran antara Esther dan suami. Yang posisinya kebetulan di dalam kamar. Yang ada cermin besar yang kesukaannya si Sinta. Berantem mereka, caci maki. Hingga suaminya si Esther memukul Esther dan terjatuh menghadap cermin. Kalian tahu apa yang terjadi? Cermin itu bergetar sangat keras. Dar! Padahal ketika Esther terjatuh, tidak menyentuh sama sekali cermin itu. Suami Esther kaget.
Ada siapa nih? Kenapa cerminnya bergetar? Tetapi emosi dia masih tidak tertahan. Dan dia memukul lagi Esther berapa kali. Cermin itu bergetar lagi. Duh, duh. Akhirnya suami Esther itu sadar. Ada sesuatu di cermin ini. Esther pun juga kaget. Mereka berdua terdiam melihat cermin dan bayangan mereka di dalam cermin. Mereka pada awalnya melihat bayangan mereka di cermin itu serius. Tak lama kemudian, wajah mereka yang di cermin berubah. Wajah mereka yang di cermin tersenyum kepada mereka. Kaget semuanya. Muka mereka dan muka di cermin berbeda. Esther berlari keluar kamar. Suaminya pun juga berlari. Ini ada apa? Kata suaminya. Lo tahu? Ini ada apa? Kita udah berapa tahun di sini? Kata suaminya. Nggak tahu. Dan ini juga baru pertama kalinya. Tak lama kemudian, Esther dan suaminya memberanikan diri. Yang tadinya mereka marah-marahan, emosian, akhirnya mereka bisa meredakannya. Dan mereka masuk lagi ke dalam kamar tersebut. Dan memastikan ada apa di cermin itu. Dicek dari ujung ke ujung, diperhatikan. Si Esther sambil nyeletuk. Ini ada apa sih dengan cermin ini? Kok muka kita bisa berubah? Kok ketika gue dipukul, cerminnya bergetar? Esther bergumam dalam hati. Apa cermin ini tidak suka ketika gue dipukulin sama suami? Karena ini baru pertama kali gue ngeliat kejadian ini. Esther sambil megang cermin. Dan dia menatap diri dia melalui cermin itu. Akhirnya mereka memutuskan, udahlah, mungkin cuma gara-gara emosi kita. Akhirnya mereka berbaikan. Tapi semenjak itu, Esther ada perubahan sifat dan sikap yang membuat suaminya kadang-kadang merasa risih melihat Esther. Kalian tahu apa? Esther lebih suka bicara dengan dirinya sendiri melalui cermin. Esther lebih sering menanyakan sesuatu kepada cermin daripada menanyakan sesuatu kepada suaminya. Hingga suatu ketika suaminya pulang kerja dan memasuki kamar, dia melihat kamar berantakan pakaian-pakaian sambil melihat Esther bicara dengan cermin yang besar. Sambil menanyakan, pakaian ini bagus nggak? Gua harus gimana tampilannya? Seakan-akan dia berbicara dengan temannya. Padahal Esther berbicara dengan cermin. Sekali seperti itu, 2 kali. Ketiga kalinya ditegurlah Esther. Lu kenapa tanya cermin? Kan gue udah pulang, lu tanya sama gue dong, kata suaminya. Esther hanya menatap kosong kepada suaminya. Apaan sih? Akhirnya emosinya tersulut lah suaminya.
dan bentak-bentak Esther. Mencaci maki Esther, lu udah dibilangin. Terjadi lagi pertengkaran. Dan kembali lagi suaminya memukul Esther. Jadi bergetar lagi cerminnya. Suaminya kaget. Antara sadar dan gak sadar, suami dalam hati berkata, gue coba mau pukul Esther. Cermin ini getar apa enggak? Pas dia mau coba pukul Esther, cermin itu benar-benar bergetar. Jedar. Akhirnya suami sadar. Ini cermin ada sesuatu nih. Ini rumah ada ceritanya nih. Akhirnya suaminya pergi pada malam itu. Suami mencoba mencari tahu cerita atau pemilik rumah itu sendiri. Dicari-carilah. Akhirnya ketemu bahwa pemilik rumah itu adalah dulunya seorang wanita yang bernama Sinta, dan dia dibunuh di dalam kamarnya dengan 15 tusuk. Tapi suami masih mikir, oke, ini terjadi pembunuhan di rumah ini. Tapi apa maksudnya dengan cermin ini? Hingga dia mencoba untuk mencari paranormal untuk mengecek ada apa di rumahnya. Tetapi suaminya ini menunggu ketika Esther pergi dari rumah dan mengajak paranormal itu untuk masuk ke dalam rumah untuk mengecek cermin itu. Dan kebetulan momennya pas, Esther lagi pergi, suaminya dan paranormal itu masuk ke dalam rumah dan mengecek cermin itu. Ketika paranormal membuka pintu kamar, suasananya sangat beda. Suasananya sangat mencekam kamar itu. Padahal jendela itu sangat besar. Sirkulasi udaranya bagus, tetapi ketika paranormal itu masuk, suasananya berbeda. Sedikit demi sedikit tercium bau anyir darah. Kaget suami Esther. Kok kamar gua begini banget? Sambil merasa ketakutan, suami Esther bertanya kepada paranormal, ada apa ini, Pak? Kenapa kamar suasananya beda banget, Pak? Sebentar, kata paranormal. Paranormal sambil membaca-baca berkomat kamit di depan kaca itu. Seiring dia berkomat kamit, kaca itu tidak berhenti untuk bergetar. Bergetar, dar. Bau darah juga makin tercium. Tak lama kemudian paranormal itu terpental ke atas kasur. Dar. Sambil berteriak-teriak paranormal bilang, kurang ajar. Akan gua habisi kau. Terjadilah pertempuran di situ. Hingga satu titik kaca itu pecah. Dar, hancur. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan sangat keras. Wah! Dan menghilang. Suasana yang tadinya menyeramkan, bau anyir yang sangat menyengat, hilang seketika. Suami Esther baru pertama kali melihat dengan mata sendiri. Ini rumah ternyata bukan rumah sembarangan. Bertanyalah dia,
Ini maksudnya apa, Pak? Kok bisa begini? Sebentar, kata dia. Sebentar, kata dia. Saya akan menceritakan semuanya apa yang terjadi. Oke, Pak. Saya dengarkan, Pak. Saya tunggu Bapak menceritakan. Paranormal itu masih berkomat-kamit mengelilingi kamar itu berapa kali dan duduk di atas kasur. Jadi begini ceritanya. Kamar ini adalah lokasi pembunuhan dari pemilik rumah sebelumnya. Iya sih Pak, saya tahu, kata suami istri. Saya sempat membaca dan bertanya kepada orang-orang sekitar, lokasinya di kamar ini. Iya. Dan yang orang-orang tidak tahu adalah pemilik rumah sebelumnya itu sangat mencintai dan menyukai kaca atau cermin. Dan dia melakukannya persis sama seperti yang istri Bapak lakukan. Selalu bertanya dengan cermin, curhat dengan cermin. Hingga akhirnya dia terbunuh dengan mata terbelalak menghadap ke cermin. Dan arwahnya gentayangan serta masuk ke dalam cermin ini. Jadi selama ini arwah dia ini ada di cermin ini. Ya. Dan dia selalu memantau kalian. Dan dia tidak suka ketika kamu memukul istri kamu. Makanya bergetar cermin itu. Sampai ketika saya masuk tadi ke dalam kamar ini, arwah itu ketakutan. Dia mengeluarkan bau-bau, timbullah bau darah. Bergetarlah cermin ini. Hingga akhirnya arwah itu saya usir. Cerita ini merupakan pengalaman yang sangat mengerikan buat saya. Dari awalnya pembunuhan hingga akhirnya arwahnya bergentayangan dan masuk ke dalam cermin. Kepada seluruh sahabat Q Misteri, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan, Q Misteri, Everyone Has Story.